Oke, sekarang kita akan masuk dalam pengenalan komponen instalasi penerangan listrik satu fasa pada bangunan rumah tangga. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke konsumen. Nah, sekarang sudah nyampe di konsumennya. Nah, dari tiang distribusi ini diambillah yang satu fasa ke konsumen. Satu fasa itu berarti satu penghantar fasa dan satu penghantar netral dengan tegangan 220 volt. Nah, pertama listrik dari jaringan ini diambil masuk ke APP. Ini namanya APP, alat pengukur dan pembatas. Kenapa disebut alat pengukur dan pembatas? Karena di sini ada alat ukurnya yang disebut dengan kWh meter, kilowatt hour meter. Nah, inilah yang mengukur energi listrik yang digunakan nanti di bangunan ini. Selanjutnya ini adalah pembatas. Pembatas ini adalah MCB. MCB yang membatasi daya atau arus yang dibutuhkan di ruangan ini sesuai dengan kebutuhan konsumen yang diberikan oleh PLN. Misalnya 450 watt, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 sampai 3500 maksimal. Oke, selanjutnya dari sini ada 3 penghantar. Penghantar itu sesuai dengan pulih kode warnanya merah untuk fasa, kuning strip hijau ini untuk grounding, kemudian biru untuk netral. Nah, penghantar yang digunakan untuk instalasi rumah tangga itu dalam pipa itu adalah penghantar NYM atau kabel tunggal, ya. Kemudian listrik dari PLN ini diterima oleh konsumen di dalam kotak PHB. Ini ada PHB. PHB itu adalah perangkat hubung bagi yang akan menyalurkan energi listrik dari PLN ke beban di rumah atau di konsumen. Nah, fungsi MCB di sini adalah sebagai pengaman instalasi di rumah ini. Ini adalah milik konsumen. Pengaman sebagai pengaman apa? Pengaman hubung singkat dan juga pengaman beban lebih. Jadi ketika terjadi beban lebih di sini, melebihi kapasitas yang disediakan oleh PLN, maka MCB ini akan trip. Maka kapasitas MCB di sini minimal harus sama dengan kapasitas MCB di APB. Oke, selanjutnya ada pipa instalasi. Ini yang putih-putih ini adalah pipa instalasi. Pipa instalasi ini fungsinya untuk apa? Untuk merapikan kabel-kabel ini. Sekaligus juga menjadi pelindung kabel tersebut agar tidak dimakan tikus atau terkena tekanan mekanis. Oke, selanjutnya ada kotak sambung. Kotak sambung ini berfungsi untuk tempat penyambungan kabel dan juga mencabangkan pipa-pipa instalasi sesuai kebutuhan. Disinilah tempat pencabangan, baik pipa maupun kabel, ya. Jadi sekali-sekali tidak boleh menyambung kabel di dalam pipa karena itu rentan berbahaya. Oke, selanjutnya komponen berikutnya adalah saklar seri. Ini ada saklar seri. Saklar seri ini menghidupkan lampu di teras dan juga lampu di ruang tamu. Nah, makanya fungsi saklar seri di sini adalah menghidupkan dan mematikan dua buah atau dua kelompok beban secara bersamaan maupun bergantian. Jadi fungsi saklar seri di sini sama dengan fungsi dua saklar tunggal. Kotak kontak. Kotak kontak yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk peralatan listrik ini. Jadi peralatan listrik ini akan dihubungkan ke kotak kontak. Nah, pemasangan kontak-kontak ini fasa, kemudian netral di sebelah kanan dan grounding di tengah.
Selanjutnya ada fitting, dan fitting. Nah, fitting ini fungsinya untuk apa? Tanpa fitting lampu bisa hidup nggak? Bisa. Tapi fitting ini fungsinya adalah tempat dudukan lampu ini supaya bisa duduk dengan baik. Fasa dihubungkan ke lidah fitting dan netralnya dihubungkan ke ulir fitting. Ya, kalau terbalik bisa hidup nggak? Bisa. Hanya untuk alasan keamanan. Selanjutnya di sini ada saklar tunggal. Saklar tunggal ini fungsinya untuk apa? Menghidupkan dan mematikan satu buah beban atau lampu. Jadi di sini juga ada kotak kontak. Di sini juga ada fitting. Di sini juga ada saklar seri. Lalu ini di sini dari apa tadi dari PHD tadi di ini ada penghantar grounding ini. Ini adalah pentanahan. Nah, ini elektroda pembumian yang ditancapkan ke tanah. Selain saklar seri ini dan saklar tunggal ini, sebenarnya ada lagi saklar tukar yang bisa kita gunakan untuk menghidupkan lampu dari dua tempat. Menghidupkan satu buah lampu dari dua tempat. Nah, nanti akan saya simulasikan tentang bagaimana menghidupkan, nanti akan saya simulasikan bagaimana fungsi-fungsi saklar seri, saklar silang, dan saklar seri, saklar tukar, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.